Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, radhiyallahu anhum wa radu an. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya di tengah wabah COVID-19 seperti ini tiada kata yang pantas kita lantunkan melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa banyaknya nikmat dan karunia yang selama ini Allah anugerahkan kepada kita. Dalam kondisi lockdown seperti ini, dalam kondisi isolasi dan karantina mandiri ini, kita merasakan bahwa ternyata berkumpul-kumpul itu adalah nikmat. Bisa sholat di masjid adalah nikmat. Bisa berjamaah di masjid adalah nikmat. Dalam kondisi seperti ini kita menjadi semakin teringat betapa banyaknya nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Sudah sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan cara bagaimana kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus yang sedemikian kecilnya tapi subhanallah membuat heboh seluruh dunia. Saya dimaklumkan sudah lebih dari 2 juta orang terkena positif daripada COVID-19 ini, dan sudah 209 negara yang juga terpapar dengan virus COVID-19 seperti ini. Karena itulah kita mesti menjadi semakin bertambah keimanan kita bahwa kita maha kecil, manusia itu tiada daya dan tiada upaya, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang walaupun kita belum pernah bertemu dengan beliau, tapi Allah titipkan rasa cinta dan rasa rindu di hati kita. Mudah-mudahan kita semuanya mampu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta dikumpulkan dengan beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menampilkan slide di share screen. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perkataan yang mengatakan tasyabbahu bil kirami in lam takun mithlahum inna tasyabbuha bil kirami kiramu. Maaf, apakah saya bisa share materi di ini? Jadi di screen sharing atau enggak bisa? Bisa atau dikirim ke saya ya. Sebentar. Saya matikan soalnya sharing. Dalam ungkapan tersebut dikatakan tasyabbahu bil kirami, bercerminlah dengan orang-orang yang mulia. In lam takun mithlahum, sekiranya engkau tidak mampu serupa dengan mereka. Inna tasyabbuha bil kirami kiramu, sesungguhnya usaha dan upaya untuk mencontoh mereka sudah merupakan sebuah kemuliaan tersendiri. Pada kesempatan pagi waktu Indonesia dan malam waktu di Amerika ini, kita akan mencoba untuk melihat manusia-manusia yang mulia, manusia yang masih berada di bumi, tapi sudah diberikan janji dan sudah dijamin, diberikan kabar gembira bahwa mereka akan menempati surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Manusianya masih di dunia, orangnya masih ada di dunia, masih ada di bumi, tapi sudah mendapatkan kabar gembira bahwa mereka akan dijanjikan surga, bahkan dijamin. Bukankah ini kabar gembira yang sangat luar biasa?
Kita ingin untuk mencoba, mencontoh dan meladani mereka. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antara sahabat-sahabat yang dijanjikan ataupun sahabat-sahabat yang dijamin untuk masuk surga, ya. Di sini ya, ada 10 orang sahabat yang dikenal, ya. Dan mereka yang dikenal dengan al-mubasysyaruna bil jannah. Dari sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah al-Jarrah fil jannah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 3680. Nabi SAW dalam satu kesempatan, dalam satu statement, beliau mengatakan bahwa Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, Talhah bin Ubaidillah di surga, Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah al-Jarrah di surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 orang sahabat ini dalam satu statement, dalam satu sabda, Nabi menjanjikan mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian dikenal dengan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Namun, selain ke-10 orang sahabat ini, ternyata masih banyak sahabat-sahabat lain yang juga dijamin dan dijanjikan surga bagi mereka. Saya teringat ketika sholat di salah satu masjid kecil di Kuwait, ya. Saat itu saya punya suatu kebiasaan. Setelah sholat, saya akan mojok sesaat, melihat-lihat buku yang ada di perpustakaan masjid. Saya sangat suka untuk membaca. Saat itu saya dapatkan ada sebuah buku kecil yang judulnya adalah Al-Mubasysyaruna bil Jannah Dunal Asyrah. Sahabat-sahabat yang dijanjikan surga selain yang 10 itu. Subhanallah. Saya mendapatkan banyaknya sahabat yang dijanjikan surga selain yang 10. Lebih dari 20 orang sahabat lain yang dijanjikan surga. Saya mencatat di antaranya yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid. Ya. Bagaimana Khadijah binti Khuwailid dijanjikan surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, sesungguhnya Khadijah datang sambil membawa bejana berisi dengan sayur." Apa kata Jibril alaihi salam? "Sampaikan untuknya salam dari Allah dan dari diriku." Subhanallah. Ada manusia mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Jibril mengatakan, berikan kabar gembira kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan istana di surga, la sakhaba fiha wa la ta'ab, yang tidak ada bising dan tidak ada keletihan. Saya buka dalam Fathul Bari, sebuah kitab karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menjelaskan tentang hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Mengapa di situ ada kalimat la sakhab, tidak ada kebisingan? Bukankah surga itu memang tenang, adem, tentrem, nyaman, ya, tidak bising, ya. Tapi mengapa di situ ada kalimat la sakhab, tidak ada kebisingan? Di situ Imam Ibnu Hajar mengatakan karena Khadijah tidak pernah membuat Nabi sampai mengencangkan urat bicaranya. Artinya tidak pernah membuat Nabi jengkel, tidak pernah membuat Nabi marah, tidak pernah membuat Nabi sampai meninggikan suaranya, dan sekaligus juga Khadijah tidak pernah meninggikan suaranya, tidak pernah berkata keras di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Karena itulah surga di akhirat kelak Allah bangunkan istana bagi Khadijah yang tidak ada kebisingan, wala ta'ab, dan juga tidak ada keletihan. Bukankah di surga memang tidak ada keletihan? Tapi Imam Ibnu Hajar mengatakan karena Khadijah, beliau menghandle ke-6 putra-putri Nabi SAW. Beliau merasakan betul bahwa Nabi di luar begitu letihnya,
begitu sibuknya bagaimana menghadapi orang-orang kafir Quraisy, bagaimana beliau perlu membimbing para sahabatnya, sehingga pada saat di rumah Khadijah tidak ingin Nabi kemudian bertambah letih. Beliau yang menghandle urusan di dalam rumah. Itulah karenanya dikatakan nanti istananya di surga dia tidak akan merasakan keletihan. Jadi kembali bahwa selain 10 sahabat yang dijanjikan surga, ada sahabat-sahabat lain dan itu masih banyak. Tadi saya katakan Khadijah bintu Khuwailid. Di sini saya mengatakan yang berikutnya adalah keluarga Yasir. Baik itu Sumayyah, Yasir, ataupun Ammar bin Yasir. Kemudian juga sahabat yang bernama Amr bin Jamuh. Kemudian Bilal bin Rabah, Hasan, Hussein, Ja'far bin Abi Talib, Amr bin Thabit, Uqashah bin Mihsan dalam sebuah hadis yang sangat-sangat terkenal. Bagaimana Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, ada 70.000 dari umatku yang akan masuk surga tanpa melalui hisab, subhanallah. Ya. Ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Masuk surga tanpa melalui suatu tahap yang membuat semua ketar-ketir. Merasa ketakutan, cemas. Adakah amal mereka ini bisa memasukkan ke dalam surga? Ataukah mereka akan kemudian melalui neraka? La haula wa la quwata illa billah. Tapi kata Nabi ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa melalui hisab. Salah satunya kemudian seorang sahabat berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku termasuk di antaranya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, Allahumma ij'alka minhum. Ya Allah, jadikanlah dia termasuk di antaranya. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, sudah bisa tampil ya. Ketika kemudian Nabi mendapatkan permintaan itu, Nabi kemudian mendoakan, Allahumma ja'alka minhum, mudah-mudahan engkau termasuk di antaranya. Ya. Di sini tentunya doa Nabi SAW akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berdiri kemudian sahabat yang kedua. Sahabat ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku juga. Apa kata Nabi SAW? Sabakoka bika Uqashah. Kamu sudah keduluan dengan sahabat yang pertama tadi yang bernama Uqashah. Ya. Itu adalah Uqashah bin Mihsan. Seorang sahabat yang kemudian menjadi lambang dari bagaimana kesungguhan dan juga bagaimana keseriusan. Ya. Ketika ada suatu kebaikan untuk bersegera. Lihat. Sahabat Uqashah bin Mihsan mendapatkan doa dari Nabi SAW, sedangkan sahabat yang kedua sudah tidak didoakan oleh Nabi SAW. Jadi kembali hadirin hadirat perindu surga Allah Subhanahu wa taala, 10 sahabat yang dijanjikan surga ini terkenal dikarenakan mereka dijanjikan surga dalam satu kalimat, dalam satu sabda, dalam satu kesempatan. Namun begitu banyaknya sahabat-sahabat yang lain yang juga dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pagi ataupun malam waktu di Amerika ini, kita akan ambil yang pertama adalah tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama sekali adalah nama beliau adalah Abdullah. Ya. Saya ingin mengatakan bahwa salah dan keliru kalau ada orang yang kemudian mengatakan bahwa nama Abu Bakar adalah Abdul Lata. Ya. Nama Abu Bakar itu adalah Abdul Lata. Keliru dan salah sekali. Ya. Dalam kitab-kitab sirah dikatakan bahwa nama Abu Bakar ini adalah Abdullah. Ya. Jadi tidak benar sama sekali kalau ada yang kemudian mengatakan nama beliau adalah Abdul Lata, hamba dari Lata, yaitu Tuhan ataupun berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Tidak. Nama beliau adalah Abdullah ya, bin Uthman At-Taimi. Ya, bin Uthman At-Taimi. Beliau dari klan atau Bani At-Taimi. Ibunya adalah Ummul Khair. Lihat bagaimana ibunya ini dikenal sebagai seorang wanita yang banyak melakukan kebaikan. Ya. Ibunya Ummul Khair, dikenal dengan ibunda kebaikan. Artinya Abu Bakar As-Siddiq berasal dari keluarga yang terpandang, keluarga yang dikenal baik, ya. Berasal dari nasab yang mulia.
Nama ibunya adalah Salma binti Sakhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Ya. Jadi kembali bahwa ayah dan ibunya berasal sama-sama dari Bani At-Taimi. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana fisik Abu Bakar As-Siddiq? Dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad, ya. Tentunya karangan Imam Ibnu Sa'ad. Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa ya, fisik ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang berkulit putih. Jadi Abu Bakar putih, ya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha juga kulitnya putih dan kemerahan. Ya. Saya tidak ingin masuk ke dalam polemik tentang lagu Aisyah istri Rasulullah SAW. Jadi kembali bahwa Abu Bakar As-Siddiq ya adalah seorang yang berkulit putih, kurus, ya, tipis kedua pelipisnya, artinya tidak gemuk, ya, tidak tembem, tidak cabi, ya, kecil pinggangnya, artinya tidak gendut, tidak buncit, ya, wajahnya selalu berkeringat, artinya kelihatan energik, ya, hitam bola matanya, dahinya lebar, ya. Tidak bisa beliau berpuisi, bersajak, ya. Jadi beliau bukan seorang yang biasa bersajak, ya. Karena ada orang-orang yang memang Allah anugerahkan untuk pandai berpuisi, bicaranya puitis, dan itu memang di antara sebagian tradisi masyarakat jahiliyah di Arab saat itu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak pandai untuk berpuisi, ya. Beliau selalu mewarnai janggutnya dengan memakai inai dan katam. Artinya, ya, di sini beliau ketika janggutnya ini sudah beruban, maka beliau mewarnai dengan inai dan katam. Artinya berwarna merah, kemerahan dengan inai. Kita lihat bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq fisiknya. Itulah karenanya ketika Nabi SAW bersabda bahwa ya, jangan sampai kalian celana ataupun gamis kalian menjulur sampai ke bawah mata kaki. Ya. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ya, aku itu kalau pakai celana itu suka merosot dikarenakan pinggang beliau yang rampingnya. Maka Nabi SAW mengatakan, lasta mimman fa'alahu khuyala. Kalau sampai celanamu itu melorot sampai ke bawah mata kaki, dikarenakan memang engkau ramping dan celana itu melorot, engkau tidak melakukannya dengan keadaan yang sombong dan bergagah-gagahan. Artinya itu tidak mengapa. Ya. Jadi kembali bahwa kita sudah tahu bagaimana nasab Abu Bakar As-Siddiq, kita sudah tahu bagaimana fisik Abu Bakar As-Siddiq. Yang berikutnya adalah kita lihat. Ya. Saya baca dalam kitab-kitab manaqib Abu Bakar As-Siddiq. Saya baca manaqib keutamaan tentang Abu Bakar As-Siddiq, akhlaknya luar biasa. Ya. Betapa banyak para ulama mencoba mendeskripsikan bagaimana akhlak Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, beliau terkenal dengan kebaikannya, orangnya baik. Ya. Dalam kehidupan keseharian terkadang kita dapatkan orang yang kayak begini. Kalau dia ngomong tidak pernah menyakiti. Kalau kemudian dapat informasi nggak pernah berburuk sangka. Kalau ada yang membutuhkan, ringan untuk membantu. Ada orang-orang yang memang ahlul khair, ya, terkenal dengan kebaikannya. Orang yang berinteraksi tidak pernah merasa kecewa, tidak pernah terluka, tidak pernah tersinggung, dan lain sebagainya. Merasakan kebaikannya dengan tatapannya, dengan senyumnya, dengan kesungguhan ingin membantunya. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai orang yang ahlul khair. Yang kedua, beliau pemberani, ya, dan beliau sangat kuat pendiriannya, nggak pelin-pelan, ya, sangat kuat pendiriannya. Ya. Yang berikutnya, beliau mampu berpikir dengan tenang, walaupun keadaan genting. Oh, ini luar biasa. Ya. Dalam keadaan genting, tapi beliau masih bisa berpikir dengan tenang. Ya. Beliau seorang penyabar, tapi punya tekad yang kuat. Ini biasanya orang-orang yang sabar justru punya tekad yang kuat, tidak mudah untuk kemudian menyerah. Ya. Kemudian beliau juga pemahamannya mendalam, ya, dalam sekali, ya, daqiqul fahm, begitu dalam pemahaman beliau. Yang berikutnya di antara akhlak beliau adalah orang yang paling mengerti tentang garis keturunan Arab. Ini di antara kelebihan bangsa Arab, wabil khusus Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana mereka memperhatikan tentang masalah keturunan. Ya, ini keturunan siapa, ini keturunan siapa, nasabnya, dan beliau orang yang paling ngerti tentang garis keturunan Arab. Yang berikutnya adalah beliau orang yang sangat tawakal dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan dalam salah satu peperangan ketika Nabi membuka donasi, open donation, luar biasa. Ya. Bagaimana beliau menginfakkan seluruh hartanya.
Ya. Yang berikutnya beliau adalah seorang yang wara', ya. Seorang yang jauh dari kerancuan pikiran, ya. Tidak pernah berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak pernah nyeleneh beliau dalam berfikirnya. Lurus dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekaligus beliau adalah orang yang zuhud, ya. Zuhud itu artinya adalah orang yang mampu untuk kemudian mengambil dan menguasai dunia, tapi dia mencukupkan diri, ya, dengan apa yang kemudian dia makan, apa yang dia kenakan. Zuhud orangnya. Yang berikutnya beliau adalah seorang yang lemah lembut, ya. Yang berikutnya yang sangat juga menjadi kelebihan Abu Bakar adalah beliau tidak pernah melakukan akhlak-akhlak jelek pada saat jahiliyah, ya. Tidak pernah Abu Bakar, ya, minum khamr, berkaitan dengan hiburan, berkaitan dengan wanita, berkaitan dengan tradisi menyembah berhala. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah melakukan akhlak jelek pada masa jahiliyahnya. Kita akan lihat sedikit satu persatu. Hadirin khotbah liman rahimakumullah. Berkaitan dengan lembut hatinya, ya. Kita saksikan bagaimana sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan bahwa ketika Nabi SAW sedang sakit keras, ya, Nabi tidak mampu untuk menjadi imam sholat. Maka ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, siapa yang akan menggantikan engkau menjadi imam sholat? Maka Nabi SAW kemudian bersabda, muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas. Minta Abu Bakar agar dia mengimami sholat. Ya. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk memintakan Abu Bakar menggantikannya sebagai imam, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq, idza qara'a ghalabahul buka. Ya, ya Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang sangat lembut hatinya. Kalau dia baca Quran, dia nggak mampu menahan nangisnya. Dia sering menangis. Ya. Tapi Nabi SAW kemudian memerintahkan sampai 3 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi sampai kemudian menyindir dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innal insana aktsara syai'in jadala. Sungguh manusia benar-benar sering membantah. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 713 dan Imam Muslim nomor 418. Ini menunjukkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq orang yang lembut hatinya. Adakah Abu Bakar As-Siddiq melakukan dosa besar? Tidak. Tadi saya mengatakan Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah melakukan hal-hal jelek pada saat jahiliyah. Tapi hati beliau itu halus, hati beliau itu lembut. Ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, tanpa bisa dibendung, air matanya mengalir. Ya. Pada saat turut ayat-ayat Al-Quran, beliau merasa bahwa itu untuk dirinya. Ya. Beliau menangis. Baru kemudian dijelaskan bahwa itu adalah untuk begini, begitu. Jadi kembali bahwa bagaimana Abu Bakar As-Siddiq orang yang lembut hatinya. Ya. Riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau berkata, Inna Abu Bakrin idza qama fi maqamika lam yusmi'in nasa minal buka. Ya. Ya Rasulullah, jangan ayahku. Ayahku itu kalau menggantikan engkau menjadi imam, maka orang artinya makmum itu nggak ngedenger bacaannya. Cuma tangisannya saja. Ya. Lihat bagaimana lembutnya hati Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq seorang yang sangat-sangat lembut hatinya. Ya. Baik, hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun beliau seorang yang lembut hatinya, ketika beliau dilantik menjadi khalifah dan beliau mendapatkan ada orang-orang yang murtad, ada orang-orang yang kemudian ingin kembali kepada kekufuran, dan ada orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat, subhanallah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq saat itu menyiapkan 11 pasukan. Ya. Sebagaimana kita fahami bahwa orang-orang yang mengaku sebagai nabi itu ada 3. Ya. Ada Aswad Al-Ansi, ada Musailamah Al-Kadzab, ada Tulaiha. Ya. Aswad Al-Ansi ini sudah meninggal dunia di masa Nabi SAW. 2 ini yang kemudian muncul. Bagaimana setelah Nabi SAW wafat, Musailamah mengaku-ngaku dirinya sebagai orang yang mendapatkan setengah kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya. Musailamah. Ada juga Tulaiha. Asalnya beliau adalah seorang paranormal, dukun. Ya. Di masa Nabi SAW pernah dia mengaku sebagai Nabi, tapi kemudian terhenti. Ya. Setelah Nabi meninggal muncul lagi. Ya. Jadi kembali bahwa Abu Bakar As-Siddiq
menyiapkan 11 pasukan untuk memerangi orang-orang yang murtad. Yang pertama adalah Khalid ibn Walid, ya. Dikirim untuk menghancurkan Tulaiha al-Asadi. Tadi saya katakan bagaimana Tulaiha al-Asadi ini, ya, mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Bahkan suatu malam beliau dengan para orang-orangnya, beliau dengan pasukannya sempat menyerang Madinah, ya. Tapi alhamdulillah berhasil dihalau, dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan Khalid ibn Walid untuk sekaligus menghancurkan Tulaiha al-Asadi. Setelah selesai, kemudian dilanjutkan untuk kemudian mendatangi Malik bin Nuwairah di Buthah, ya. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kalau orang tersebut melawan, maka kemudian bunuh orang itu. Selain Khalid ibn Walid, maka pasukan yang kedua, ya, dikirim adalah dengan pimpinan Ikrimah bin Abi Jahal untuk menumpas orang kedua yang mengaku sebagai nabi, yaitu Musailamah al-Kadzdzab, ya. Kelompok pasukan yang ketiga diamanahkan kepada Muhajir bin Abi Umayyah, ya, diutus menghancurkan pasukan sisa-sisa Al-Aswad Al-Ansi yang saya katakan tadi, ya. Al-Aswad Al-Ansinya sudah meninggal dunia di zaman Nabi SAW, ya. Tapi mereka dikirim untuk menghancurkan sisa-sisa pasukan Al-Aswad Al-Ansi, dan juga membantu kaum Abna menghadami Qais bin Maksyuh yang saat itu, ya, menuju ke Kindah di Hadramaut. Jadi ini juga ada orang-orang yang murtad yang saat itu hadirin khotal iman rahimakumullah berada di dekat dekat Al-Aswad Al-Ansi daerah. Kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Sa'id, diutus, ya, ke wilayah-wilayah pinggiran Syam, ya. Syam zaman dulu itu termasuk adalah Jordan, Syria, dan Palestina. Jadi kembali bahwa Khalid bin Sa'id ini diperintahkan. Yang berikutnya yang berikutnya Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As, ya, diutus ke kabilah Qudha'ah dan Wadi'ah. Kemudian Hudzaifah bin Mihsan al-Ghifari dikirim ke penduduk Duba, ya. Arfajah bin Hurmuth Hurthumah dikirim ke Maharah. Syurahbil bin Hasanah ditugaskan menyusun Ikrimah bin Abi Jahal, yang apabila sudah selesai melaksanakan tugas di Yamamah, maka ia dengan pasukannya menuju ke Qudha'ah, ya. Bagaimana kemudian ke Qudha'ah untuk membantu Amr bin As, ya. Kemudian Ma'an bin Hajiz ditugaskan ke Bani Salim dan Hawazin, ya, yang bergabung dengan mereka. Kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukan dipimpin oleh Suwaid bin Muqarin, ditugaskan ke Tihamah di Yaman, ya. Kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukan dipimpin oleh Ala bin Hadrami, ditugaskan ke Bahrain. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq seorang yang lembut, tapi Abu Bakar As-Siddiq seorang yang tegas, ya. Ketika beliau kemudian mendapatkan kabar orang-orang tidak mau membayar zakat, ya. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, demi Allah aku akan perangi mereka. Umar saat itu bertanya, wahai Abu Bakar, mengapa engkau memerangi orang-orang yang masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Artinya mereka hanya tidak mau membayar zakat, mereka tetap mengucapkan syahadat. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan satu perintah Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Artinya bahwa orang yang menolak zakat maka luntur dan tercabutlah keislamannya. Karena kenapa? Itu termasuk hal-hal yang aksiomatik, harus diimani dan juga dilaksanakan sebagai seorang muslim. Jadi tidak bisa, walaupun dia mengucapkan syahadat, kalau dia menolak sholat, dia kafir. Kalaupun dia mengucapkan syahadat, tapi menolak daripada zakat, ya, maka dia adalah keluar dari Islam. Itulah kata Abu Bakar. Sampai beliau kemudian mengucapkan kalimat yang terkenal, wallahi lau mana'uni iqalan kanu yu'addunaha ala ahdi Rasulillah laqata'tuhu biyadihi. Ya. Demi Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq, kalaulah mereka tidak mau membayarkan zakat, walaupun hanya sekedar seharga tali kekang kuda, ya, jadi tali kekang kuda harganya berapa? Walaupun hanya sekedar seharga tali kekang kuda, dulu di zaman Nabi mereka membayarkannya. Artinya mereka orang yang mampu, tapi tidak mau membayarkan pada saat ini, maka aku akan perangi mereka dengan tanganku sendiri. Lihat, lembut tapi beliau tegas, ya. Lembut tapi beliau membela kebenaran, ya. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Tadi yang saya katakan, beliau orang yang mampu berpikir jernih.
pada saat genting, pada saat kemudian berkecamuk, luar biasa bagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga yang kemudian menaklukkan Irak. Walaupun secara keseluruhan, ya, memang penaklukan Irak ini adalah di zaman Umar bin Khattab, tapi beliau juga ternyata melakukan ekspansi. Beliau menjadi khalifah hanya 3,5 tahun. Tapi kita lihat bagaimana beliau bisa meredam, ya, gejolak orang-orang yang mengaku-ngaku nabi. Beliau juga bisa kemudian menumpas orang-orang murtad. Beliau bisa kemudian meredakan gejolak orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya. Dan bahkan bukan itu saja, dalam 3,5 tahun beliau bisa menaklukkan Irak. Ya. Setelah peperangan melalui orang-orang murtad ini berakhir, Abu Bakar As-Siddiq kemudian melakukan ekspansi. Dan ini beliau melanjutkan apa yang sudah dicita-citakan oleh Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Abu Bakar As-Siddiq kemudian memberikan instruksi kepada Khalid bin Walid dan Iyad, ya, untuk kemudian menuju ke Irak. Ya, subhanallah. Ya. Kalau kita baca lebih detail lagi, maka kita dapatkan bahwa pada saat Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan kepada Khalid bin Walid, menyampaikan kepada sahabat Iyad, bagaimana kita saksikan beliau naluri perangnya luar biasa. Beliau punya strategi peperangan tingkat tinggi, luar biasa. Ya. Jadi jangan dibayangkan Abu Bakar hanya sekedar pendiam, lemah lembut dan lemah. Tidak. Ya. Beliau membela kebenaran. Beliau juga mampu berpikir secara jernih. Ya. Strategi perang pada saat genting dan lain sebagainya. Jadi ketika di meja strategi tersebut luar biasa. Terlihat bagaimana kepiawaian Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana strategi tingkat tinggi yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bukan itu saja. Ya. Ada 4 satuan perang yang dikirim ke Syam. Jadi bukan cuma Irak, tapi juga bagaimana Abu Bakar As-Siddiq berusaha menaklukkan dan juga meluas Syam. Ya. Masing-masing dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Amr bin As, dan Shurahbil bin Hasanah. 4 komandan perang yang legend. Ya. 4 komandan perang yang terkenal. Ya. Tapi pasukan yang dikirim ke Syam ini, mereka mendapatkan berbagai macam kesulitan. Di antaranya adalah mereka menghadapi tentara Romawi yang terkenal kuat dan tangguh. Ya. Bukan itu saja, tentara Romawi ini jumlahnya sangat besar. Ya. Maka mereka kemudian menulis surat kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq setuju. Ya. Maka kemudian hadirin iman rahimakumullah, mereka kemudian mundur ke Yarmuk. Yarmuk itu di Jordania sekarang, ya, berkumpul lalu kemudian memerintahkan Khalid bin Walid untuk, ya, setelah dari Irak bergabung dengan mereka dan menjadi komandan perang di Syam. Ya. Khalid mampu mewujudkan keinginan Abu Bakar As-Siddiq sehingga kemudian Khalid bin Walid mampu kemudian menaklukkan musuh di daerah Ajnadain dan di daerah Yarmuk. Ya. Tapi keseluruhan Syam ditaklukkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kembali bahwa inilah Abu Bakar As-Siddiq, ya, akhlaknya luar biasa mulia. Ya. Kita lihat rahimahullah yang berikutnya yang menjadi fokus kita. Di antaranya adalah bagaimana kita bisa bercermin melihat keutamaan dan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq adalah subhanallah. Beliau adalah sahabat yang dipilih, ya, untuk mendampingi Nabi SAW hijrah. Ya. Dalam kondisi-kondisi genting, Nabi SAW memilih Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan betapa mulianya Abu Bakar As-Siddiq. Mohon maaf, setiap yang hadir menyaksikan baik melalui Zoom, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, tentu kita pernah punya masalah. Dan siapakah orang yang pertama kali kita ajak berbicara? Siapakah orang yang pertama kali kita mintakan pandangannya? Siapakah orang yang pertama kali bagi kita untuk bisa berbagi masalah dengan kita? Tentunya orang yang spesial. Ya. Dan Nabi SAW menghadapi bagaimana rencana hijrah. Ini sesuatu yang sangat strategis. Ya. Ini sesuatu yang sangat strategis. Para sahabat sudah berangkat terlebih dahulu, satu persatu, berkelompok dan lain sebagainya. Ya. Maka ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat strategis. Nabi SAW minta didampingi oleh Abu Bakar, subhanallah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, illa tansuruhu faqad nasarahullah idz akhrajahu alladziina kafaru thaniya itsnain
idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah yang akan menolongnya. Ya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkan Nabi SAW dari Mekah, ketika mereka berdua, siapa mereka berdua? Nabi dengan Abu Bakar. Pada saat mereka berada dalam gua, ya, kemudian ada orang-orang kafir Quraisy mengejar dan lewat. Ya, Abu Bakar As-Siddiq kemudian khawatir, bukan khawatir keselamatannya, tapi beliau khawatir dengan keselamatan Nabi SAW. Maka Nabi kemudian menenangkan hati Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, jangan khawatir, Allah beserta dengan kita. Ini kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu. Ya. Kemuliaan yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah, punya pemahaman yang begitu dalam. Ya. Karena beliau adalah seorang yang hatinya ini lembut, beliau ini adalah seorang yang hatinya itu halus, sehingga dalam sekali pemahamannya. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya, beliau berkata, suatu ketika Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh seorang hamba untuk memilih antara dunia ataukah dia memilih ganjaran dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi lagi khutbah, kemudian Nabi mengatakan ada seorang hamba yang dipilih, yang diminta untuk memilih. Jadi hamba ini diminta untuk memilih antara memilih dunia dengan seistinya ataukah dia memilih ganjaran dan pahala dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kata Nabi SAW? Hamba tersebut kemudian memilih Allah dan pahala di sisinya. Ya. Ketika mendengar Nabi khutbah seperti ini, kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Bakar As-Siddiq mendengarkan khutbah tersebut, Abu Bakar nangis. Ya. Para sahabat saat itu padahal sedang kebingungan. Maksudnya, para sahabat yang lain itu masih belum menangkap. Ya. Apa yang dimaksud oleh Nabi SAW? Nabi hanya mengatakan ada seorang hamba Allah yang diminta memilih antara dunia dengan apa yang di sisi Allah. Hamba Allah ini memilih apa yang ada di sisi Allah, ya. Dan tidak menyebutkan seorang pun, ya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq dengan pemahaman yang dalam, dia tahu bahwa itu adalah tanda sudah dekatnya Nabi SAW untuk meninggal dunia. Setelah itu para sahabat baru memahami Allah Subhanallah. Ya, sahabat yang lain belum terfikir, paham sampai sejauh itu. Abu Bakar As-Siddiq sudah sedemikian dalam pemahamannya, dia bisa mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah dirinya, bahwa dirinya adalah sebentar lagi akan menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kemuliaan Abu Bakar. Kemuliaan Abu Bakar yang berikutnya adalah beliau adalah orang yang dikasihi oleh Nabi SAW. Ya. Hadis ini sering saya jadikan sebagai bahan khutbah nikah. Ya. Ini Amr bin As cerita. Ya. Bagaimana ketika usai perang Zatus Salasil, setelah perang Zatus Salasil ini selesai, Amr bin As kemudian menemui Nabi SAW. Amr bin As ini, ya, pengen dirinya itu disebut sebagai orang yang paling dicintai. Beliau kemudian bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai? Man ahabbun nasi ilaik? Dalam riwayat lain Nabi mengatakan Khadijah, istrinya. Ya. Amr bin As masih berharap, ya Rasulullah, bukan dari yang sudah meninggal yang aku tanyakan. Apa kata Nabi? Idza Aisyah. Kalau demikian adalah Aisyah. Kembali istrinya yang disebutkan sebagai orang yang paling dicintai. Amr bin As masih berharap juga. Beliau kemudian mengatakan, ya Rasulullah, bukan dari kalangan perempuan yang aku tanyakan. Maka kemudian Nabi mengatakan, Idzan abuha. Kalau demikian ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian Amr bin As terdiam. Ya. Sering dalam khutbah dikasih mengatakan, lihat bagaimana Nabi SAW habis perang ditanya oleh sahabat siapa yang paling beliau cintai, nggak malu. Beliau untuk mengatakan itu adalah istrinya. Ya.
Kita ada cincin nikah nggak dipakai, ya, biar kelihatan gitu ya. Apalagi dulu pernah kita bahas tentang bagaimana ya midlife crisis, ya krisis puber kedua ya. Kalau kata orang baratnya ya begermindo ya, makin kelihatan nggak pengen ketahuan bahwa dia sudah punya istri dan lain sebagainya. Lihat, Nabi tidak malu untuk mengatakan orang yang paling dicintai adalah istrinya. Tapi yang menjadi pembahasan kita adalah ternyata Abu Bakar adalah laki-laki yang paling Nabi SAW kasihi, yang paling Nabi rasa dekat. Ya, nih riwayat yang lain. Ya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling besar jasanya dalam persahabatan. Jadi sangat kuat dalam persahabatan. Dan bagaimana relanya mengeluarkan harta itu Abu Bakar. Ya. Bagaimana ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, orang-orang Quraisy berdatangan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, percaya enggak engkau kalau Muhammad itu mengaku bahwa semalam dia sudah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Jangankan hanya untuk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang lebih dari itu pun kalau itu keluar dari mulut Muhammad, aku akan percaya. Lihat. Makanya beliau kemudian digelari dengan As-Siddiq, seseorang yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Yang kedua kata Nabi, orang yang paling rela mengeluarkan hartanya. Ya. Baik, nggak perhitungan. Ya. Ya. Mohon maaf, kadang dalam kehidupan kita dapatkan juga 1-2 orang yang luar biasa. Ya. Dengan hartanya itu begitu ringan. Ya. Ya Allah, antum pakai aja uangan. Ini buat antum. Ada yang kayak begitu, subhanallah. Ya. Nabi SAW merasa bahwa orang yang paling besar jasanya dalam persahabatan dengan beliau adalah Abu Bakar. Dan orang yang paling rela mengeluarkan hartanya adalah Abu Bakar. Apa kata Nabi berikutnya? Andai saja aku diperbolehkan memilih kekasih kecuali selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Nabi SAW tentunya menjadi kekasih Allah yang akan sangat. Maka kata Nabi SAW, pasti aku menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Namun cukuplah persaudaraan se-Islam dan kecintaan karena Islam. Ya, subhanallah. Ya. Hadirin-hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir tentunya kemuliaan dari Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau orang yang dijanjikan surga. Selain hadis yang pertama dari riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abdurrahman bin Auf yang tadi, saya hadirkan sebuah riwayat sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau pernah ke masjid dan beliau tidak mendapati Nabi SAW. Ketika beliau bertanya, maka disampaikan bahwa Nabi sedang di kebun. Ya. Maka kemudian sahabat Abu Musa Al-Asy'ari mencari Rasulullah SAW. Ternyata Nabi SAW sedang di kebun yang di situ ada mata air. Mata airnya dikenal dengan nama Aris. Ya. Jadi ada mata air. Dan hadirin khotul iman rahimakumullah, ya, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari kemudian karena melihat Nabi SAW ada keperluan, ya, di situ dalam riwayatnya bahwa Nabi menyelupkan sedikit kakinya ke dalam mata air tersebut untuk merasakan bagaimana kesejukan mata air tersebut. Maka Abu Musa Al-Asy'ari tidak ingin mengganggunya. Beliau kemudian berjaga-jaga agak jauh dari Nabi SAW. Tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Maka kata sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, tunggu sebentar, aku akan mintakan izin kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi sedang istirahat. Ya. Nabi sedang, tadi saya katakan, menceburkan sedikit kakinya, kedua kakinya, untuk merasakan bagaimana sejuknya mata air Aris tersebut. Maka Abu Musa Al-Asy'ari kemudian minta izin kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Marhaban. Ya. Persilakan dia masuk. Beritahukan kepadanya bahwa dia adalah salah satu penghuni surga. Subhanallah. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah di antara kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Tentunya tidak bisa kita sampaikan dengan waktu hanya sekian menit. Ya. Dan ketika kita membaca tentang sirah beliau, seolah-olah kita berada di sebuah negeri dongeng. Tapi tidak. Ini nyata. Kita sekarang sedang bercermin dari sosok seorang yang dirinya dijanjikan surga, dijamin surga, dikarenakan kemuliaan yang beliau lakukan, dikarenakan kelebihan yang beliau lakukan. Mudah-mudahan ya, dengan kondisi kita lockdown seperti ini, dengan kondisi kita isolasi mandiri di rumah, kita bisa memberikan kesempatan pada diri kita untuk bercermin. Ya. Kalau mereka mampu, mengapa kita tidak mampu? Kalau mereka kemudian orang-orang yang mulia, maka sungguh cukup bagi kita kaum muslimin
untuk menjadikan mereka-mereka sebagai tauladan bagi kita. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz Agus atas sharingnya ini. Masya Allah ini Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pendengar semuanya, insya Allah ini kita nanti akan buka term question and answer, pertanyaan ya. Insya Allah dipersiapkan. Waduh, Masya Allah ini ada message Ustadz ini, ada rekan dari Sydney. Wah, Alhamdulillah ternyata banyak juga nih yang ikut mendengarkan dari luar Amerika. Alhamdulillah. Nah, mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita tunggu pertanyaan ya, insya Allah ini. Sambil menunggu pertanyaan ini Ustadz, ada yang sudah masuk juga ini. Nah ini tadi kan banyak sekali keutamaan Abu Bakar yang sangat panjang tadi. Yang pertama Bil Khair yang awalnya. Nah ini dari semuanya ini kira-kira kalau kita ini sebagai orang yang kepingin punya goal seperti Abu Bakar, mana yang paling utama Ustadz yang bisa kita contoh Ustadz? Suaranya nggak jelas. Afwan Ustadz, suaranya agak terputus-putus ini. Ustadz, apakah bisa mendengar dengan jelas dari sini? Gimana, Mas Febri? Nah, ini dari kebiasaan-kebiasaan Abu Bakar yang tadi itu, kira-kira mana yang bisa kita amalkan oleh kita ini di saat-saat ini, Ustadz? Kurang lebihnya seperti itu, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertanyaan yang menarik sekali ya. Dari kebiasaan-kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq ya. Apa yang bisa kemudian kita lakukan pada saat ini ya. Yang pertama, hadirat Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau punya perhatian yang sangat istimewa berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim ya. Beliau punya perhatian yang sangat istimewa dengan Al-Qur'anul Karim ya. Diriwayatkan bahwa beliau sangat mendukung usaha untuk pembukuan Al-Quran. Ya, lebih tepatnya adalah menyalin ulang. Sebagaimana kita fahami bahwa ketika Nabi SAW itu wafat, maka Al-Quran masih berada dalam tulisan-tulisan pada batu pipih, batu yang lempengan, berada pada kulit, ya, dan lain sebagainya. Maka Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang mendukung bagaimana usaha untuk pencatatan ulang, menulis ulang sehingga kemudian bisa lebih rapi. Ya. Dan ini menjadi suatu pelajaran bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq sangat-sangat mengistimewakan Al-Quran. Nah ini yang kemudian saya sarankan bahwa di tengah kita kondisi lockdown seperti ini, kondisi kita isolasi mandiri di rumah, itu bisa untuk kita meningkatkan hubungan dengan Al-Quranul Karim, ya, dengan membacanya, ya, dengan mencoba memperbaiki bacaan Quran kita. Jadi perhatian khusus dengan Al-Quran. Yang kedua, yang Abu Bakar As-Siddiq lakukan adalah beliau banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Beliau mencontoh Nabi SAW yang diriwayatkan bahwa adalah Nabi SAW yastaghfir. Nabi SAW biasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu hari lebih daripada 70 kali beliau mengucapkan istighfar. Dalam riwayat yang lain lebih dari 100 kali mengucapkan istighfar. Ada dosa apa? Tidak. Ya. Istighfar ini untuk membersihkan diri kita sehingga kemudian hati kita itu jadi ringan, hati kita itu mudah tergerak melakukan kebaikan.
Ini yang kedua yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Yang ketiga tadi saya sudah jelaskan bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang sangat-sangat bisa khusyuk dalam sholatnya. Ini bisa kita jadikan pelajaran. Ya. Khusyuk dalam Islam adalah mereka-mereka ataupun khusyuk dalam Islam adalah kita memahami apa yang kita baca. Kita kemudian tumak ninah dengan gerakan sholat kita. Jadi khusyuk dalam sholat itu bukan seperti orang meditasi, bukan. Ya. Saya pernah jumpa dengan seorang sahabat, saya ke rumahnya, dan kemudian dia mengatakan, Pak Ustadz, Alhamdulillah, saya udah bisa sholat khusyuk. Saya tentu tertarik, saya bilang subhanallah. Boleh dong bagi-bagi tipsnya bagaimana? Apa kata beliau? Saya itu setelah takbiratul ihram, ya, kemudian bersedekap, lalu kemudian saya pejamkan mata saya, awalnya terlihat gelap Ustadz. Tapi setelah itu, terbayang bagaimana saya berada di tengah kebun bunga. Indah luar biasa. Saya sanggup berlama-lama berdiri. Saya katakan, akhi, itu bukan khusyuk dalam sholat. Itu antum sedang menghayal. Ya. Jadi khusyuk dalam sholat itu bukan meditasi. Khusyuk dalam sholat itu seperti yang diajarkan. Pandangan mata kita melihat tempat sujud. Bagaimana kita baca Fatihah. Setelah itu baca surat. Bukan kemudian pejamkan mata. Lalu berkhayal di tengah taman bunga. Ya. Jadi kembali bahwa Nabi Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan kepada kita untuk bisa khusyuk dalam sholat. Ya. Itu beberapa amal dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pertama bagaimana perhatian beliau dengan Al-Quran, yang kedua beliau biasa seperti Nabi SAW melakukan memperbanyak istighfar dan bertaubat, yang ketiga adalah beliau menjaga kekhusyuan dalam sholat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair atas uraiannya dari pertanyaan tadi. Insya Allah kita masih menunggu pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Pak Budi. Apa kabar nih? Masya Allah. Mas Febri lama nggak ketemu juga nih. Alhamdulillah. Semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat Pak Budi. Ya Ustadz. Tanya sedikit tentunya banyak dari kita yang ingin mencontoh ya udah jelas ya. Tapi seberapa jauh kita bisa mencontoh, terutama di zaman seperti sekarang ini, luar biasa berbagai macam gadget, media dan lain-lain itu seolah-olah mungkin yang saya rasakan ya sulit sekali ya untuk lepas dari gadget, apalagi kita WhatsApp ini kan berbagai grup. Di saja udah berapa grup itu lah, Mas Febri tahu. Jadi begitu sibuk oleh gadget itu, belum media-media dan tentunya kita ingin mengikuti media kan, berita-berita lokal misalnya di tempat kita tinggal atau berita internasional lainnya itu. Nah itu mungkin mohon saran aja bagaimana untuk hal itu dibanding dengan keinginan kita untuk mencontoh, atau paling tidak lah kita sulit mungkin ulama-ulama zaman dulu itu kan bisa lah meniru para sahabat ya, jangan Nabi lah, para sahabat aja. Sekarang tampaknya sulit ya, mungkin ada beberapa juga ulama-ulama yang memang ilmunya tinggi ya, bisa itu. Itu aja Ustadz. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi lockdown seperti sekarang ini ya, tentu kita yang sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu mulai merasakan adanya boring ya. Saya ingat 3 hari lalu saya ngisi kuliah WhatsApp dengan beberapa grup WhatsApp ibu-ibu di Depok ya. Satu grupnya itu sekitar 250, jadi
kurang lebih 500 lebih pesertanya, ya. Banyak di antara ibu-ibu yang kemudian mengeluh bahwa Pak Ustadz, ini kita dengan kondisi lockdown ini jadi sering nonton TV nih Pak Ustadz, ya. Sering nonton TV ataupun kemudian surfing, berselancar di internet gitu ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Imam Malik rahimahullah ketika beliau memasuki bulan Ramadan, beliau mengurangi taklimnya, ya. Beliau mengulangi taklimnya untuk kemudian beliau lebih fokus dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Begitu juga yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, Imam Syafi'i memperbanyak target mengkhatamkan Al-Quran pada saat di bulan Ramadan. Dengan demikian saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu juga, ya, dalam kondisi lockdown, dalam kondisi kita sebentar lagi masuk ke bulan Ramadan, dan pada saat bulan Ramadan perlu juga kita untuk sedikit berpuasa dari media sosial, ya. Karena kenapa? Karena dengan begitu banyaknya informasi kemudian mengurangi waktu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Saya ada satu materi yang saya sebut dengan pencuri-pencuri di bulan Ramadan. Jadi pencuri di bulan Ramadan ini mereka tidak mencuri harta kita, mereka tidak mencuri emas, tidak mencuri jam dan lain sebagainya atau uang kita, tapi mereka mencuri kesempatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara pencuri Ramadan itu, ya, adalah tayangan TV. Kalau di Indonesia saat sahur itu sering yang biasanya tampil adalah para artis ataupun komedian, ya, yang kemudian pada saat sahur orang berlama-lama makan sahurnya, atau kemudian dilanjutkan dengan nonton TV, ketawa-ketawa, padahal kita makan sahur secukupnya. Setelah itu yang dianjurkan oleh Nabi adalah membaca Al-Quran. Setelah itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita beristighfar, wabil asharihum yastaghfirun, ya. Jadi kembali bahwa kalaulah kita belum mampu mencontoh serupa dengan para sahabat, ya, maka kita tadi upaya menuju ke sana sudah merupakan sebuah kemuliaan. Dan berkaitan dengan media sosial, maka saya sarankan memasuki bulan Ramadan saat lockdown seperti ini, maka batasi menggunakan media sosial. Puasalah sedikit. Saya juga sempat di bless, ya, saya juga biasa mengirimkan renungan, dan saya mengatakan bahwa beberapa hari ini saya akan mencoba membatasi posting-posting renungan saya, tulisan saya, karena memang fokus beberapa agenda. Jadi kita perlu seperti itu, ya. Jadi buat Pak Budi dan juga kepada para penduduk surga yang lainnya, saya menyarankan bahwa memasuki bulan Ramadan, ya, di saat kita berada pada keberkahan waktu Ramadan, saya ajak untuk mengurangi media sosial yang tidak begitu penting bagi kita, secukupnya, dan kita alihkan kepada baca Al-Quran dan ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya ya? Silakan. Ya, ini saya Tony dari Seattle. Itu yang kamar pernah saya nginep bukan? Betul. Kapan lagi ke Seattle, Ustaz? Siap, insya Allah. Nanti ya, setelah wabah saya pernah baca katanya Abu Bakar ini punya banyak keistimewaan. Salah satunya adalah keteguhan imannya menurut Rasulullah lebih baik daripada iman seluruh manusia kalau digabung. Betul nggak, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Bagus sekali yang menjadi pertanyaannya. Jadi memang ketika saya menyiapkan materi ini, saya berpikir apakah kita akan memperpanjang, ya, karena masih banyak lagi sebenarnya keutamaan dan keistimewaan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini, tapi saya kemudian teringat dengan waktu sehingga kemudian saya membatasi. Yang ditanyakan oleh Pak Tony tadi betul sekali bahwa Nabi SAW pernah bersabda bahwa di antara keistimewaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah bagaimana, ya, keimanannya itu kalau ditakar, ya, dengan keimanan seluruh manusia di dunia, maka tidak akan tertandingi. Ya. Di sini menunjukkan bagaimana sahabat Abu Bakar ini
memiliki keimanan yang sangat luar biasa. Kayak tadi saya katakan, ya, orang-orang Quraisy mereka mengandalkan logika di mana mereka tidak percaya Nabi Muhammad SAW itu bisa melakukan satu perjalanan yang sangat singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Tapi Abu Bakar As-Siddiq percaya. Makanya beliau adalah orang yang pertama beriman, tentunya setelah Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Dan kalau waktunya masih ada, saya sampaikan hadis riwayat Imam Bukhari, Pak Tony, ya, dari sahabat dari seorang sahabat, ya, di mana sahabat ini bercerita bahwa beliau sedang duduk bersama Nabi SAW. Tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq sambil kemudian memegang ujung jubahnya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, nampak di wajah saudaramu dia sedang kesusahan. Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini kata beliau, orang kalau pakai gamis atau kalau kita pakai sarung mungkin ya, kemudian diangkat ujung bawahnya itu menunjukkan orang tersebut jalannya tergesa-gesa. Nabi berkata, nampak di wajah saudaramu Abu Bakar dia sedang kesusahan. Lalu duduk Abu Bakar As-Siddiq sampai dan duduk di hadapan Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, terjadi sesuatu antara aku dengan Umar. Aku minta maaf tapi Umar tidak memaafkan diriku. Nabi kemudian mengatakan, semoga Allah mengampuni dosamu. Semoga Allah mengampuni dosamu. Semoga Allah mengampuni dosamu. Umar di sana, di suatu tempat yang tadinya tidak memaafkan Abu Bakar, kemudian menyesal. Maka Umar kemudian datang ke rumah Abu Bakar. Dikatakan bahwa Abu Bakar tidak ada di tempat. Umar pun kemudian menuju ke majelis Nabi SAW. Melihat kehadiran Umar berubah paras Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, ya, kemudian maaf Abu Bakar As-Siddiq bersimpuh di hadapan Nabi. Dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, jangan marah dengan Umar. Ya, kalaulah tadi Umar tidak memaafkan diriku, aku yang menzalimi Umar. Ya. Nabi SAW kemudian setelah Umar terduduk, Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah mengutus aku kepada kalian. Dan yang pertama kali beriman adalah Abu Bakar. Apakah kalian akan menyakiti Abu Bakar setelah aku meninggal dunia? Ya. Para sahabat mengatakan setelah peristiwa itu, tidak ada yang berani untuk menyakiti Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kembali Pak Tony, betul bahwa keimanan Abu Bakar ini sangat luar biasa, sehingga kalaulah kemudian ditakar dengan keimanan seluruh penduduk bumi, maka masih dimenangkan dengan keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, sampai saya bingung mau nanyanya gimana ini, sudah komplit penjelasannya ini Ustaz. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz? Yeah. Kan kalau dari sisi kedekatan, dari sisi keawalan, dari sisi kebersamaan, bahkan dari sisi hubungan family, itu dengan Rasulullah sangat dekat sekali Ustaz ya. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya itu, kalau kita lihat di hadis-hadis itu Ustaz, ya, hadis itu jarang sekali diriwayatkan oleh Abu Bakar Ustaz. Itu apa kira-kira yang bisa kita ambil hikmahnya di situ Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kitab yang bagus ya. Judulnya Al-Hadits wal Muhadditsun ya. Karangan Profesor Muhammad Abu Zahu, salah seorang syekh di Al-Azhar. Beliau menulis buku itu untuk meraih gelar profesornya. Dalam buku itu beliau lebih mengungkapkan tentang kajian historis perkembangan hadis, ya, sangat bagus. Sesuatu yang jarang diungkap, ya. Beliau menghadisi bagi generasi awal para sahabat, artinya para kibarus sahabat, generasi-generasi senior di kalangan sahabat, di mana mereka itu sangat-sangat takut untuk kemudian menyampaikan hadis dan keliru. Ya. Jadi para sahabat ini ya itu sangat-sangat khawatir kalau sampai mereka kemudian menyampaikan hadis dan kemudian keliru, karena mereka sangat-sangat
takut dengan hadis Nabi yang mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta atas namaku maka bersiaplah tempatnya adalah di neraka. Kata Prof. Muhammad Abu Zahu yang kedua, selain kekhawatiran keliru, ya, ini yang membuat para sahabat-sahabat senior, padahal mereka masuk Islamnya itu sejak awal, tapi kemudian kok riwayat hadisnya sedikit, selain tadi perasaan khawatir, kalau mereka ini kemudian keliru, yang kedua adalah mereka hidup bersama para sahabat yang masih berjumpa dengan Nabi SAW. Ya. Jadi istilahnya nggak perulah disampaikan karena udah pada tahu, ya, sudah pada tahu. Ya. Makanya kita dapatkan bahwa sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis itu adalah para sahabat yang umurnya itu agak kebelakangan. Artinya wafat itu udah tahun ke 50 Hijrah, wafat tahun ke 60 Hijrah. Mereka yang kemudian banyak meriwayatkan hadis. Ya. Kita saksikan bagaimana misalkan Aisyah radhiyallahu anha. Kita saksikan bagaimana Anas bin Malik. Anas bin Malik sampai umurnya 90 sampai tahun 90 Hijrah, bahkan ada riwayat 91 Hijrah. Sudah hampir habis abad pertama Hijrah itu. Ya. Jadi kembali bahwa sedangkan Abu Bakar As-Siddiq setelah Nabi wafat, beliau hanya 3 tahun setengah menjabat sebagai khalifah. Jadi pertama karena alasan beliau khawatir keliru, yang ini juga merupakan perasaan yang dialami oleh para sahabat yang lain. Yang kedua juga karena mereka masih hidup bersama para sahabat yang langsung bersama dengan Nabi SAW, sehingga tidak perlu untuk disampaikan, ya udah pada tahu, udah pada faham bahwa Nabi itu kebiasaannya begini, ada arahan sabda Nabi begini, sehingga kemudian tidak perlu untuk kemudian saling meriwayatkan satu dengan yang lain. Baru kemudian era ini muncul di masa Umar bin Khattab, ya, wabil khusus tentunya semakin berkembang ketika Utsman bin Affan meninggal dunia. Jadi tahun ke-30 Hijrahan itu baru kemudian makin berkembang karena sudah mulai ada generasi tabi'in dan lain sebagainya. Jadi karena dua alasan itu yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang yang pertama masuk Islam namun termasuk yang sedikit meriwayatkan hadis. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khair. Silahkan, mungkin Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian masih ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Irfan dari Seattle, Ustaz. Ya, siap. Masih hujan nggak di rumah Mas Irfan? Seminggu ini cerah, Ustaz. Masya Allah. Masih lumayan hidup di sana? Masih, Ustaz. Ya. Pertanyaannya ini, Ustaz. Kalau tadi dijelaskan dari 10 orang yang sudah masuk surga tadi itu, kita ngelihatnya ya seperti Abu Bakar tuh orang yang banyak sekali amalan, yang imannya sangat tinggi, yang kalau dibanding dengan semua umat ini dia akan lebih berat ya. Tapi di hadis lain kita juga pernah lihat misalnya seorang yang pelacur yang cuma karena memberi makan anjing yang kehausan, memberi minum anjing yang kehausan, dia juga dikasih tahu termasuk ahli surga gitu ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya antara dua ekstrim, yang satu yang tinggi sekali kayak gitu kayak Abu Bakar, dengan yang biasa-biasa aja gini, Ustaz. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertanyaan yang menarik sekali dari Mas Irfan di Seattle, ya. Kalau kita melihat Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang ideal, ya, subhanallah, ya. Bagaimana keimanannya beliau, bagaimana juga keberaniannya beliau membela kebenaran, kedekatan beliau dengan Nabi SAW, ya. Ini makanya saya mengusulkan ke Mas Yusuf agar ini menjadi serial, karena nanti kalau Mas Irfan dan juga para pendengar Radio IMSA semuanya ini kita lanjut kepada sahabat-sahabat yang lainnya, ya, kan tadi saya katakan ada yang 10 dijanjikan masuk surga dan ada yang di luar 10 yang dijanjikan masuk surga. Ini terkenal 10 ini tadi saya katakan karena mereka disebutkan dalam satu narasi, ya, yang lainnya itu dalam berbagai kesempatan. Nah, kalau kita melihat selain Abu Bakar As-Siddiq dan juga sahabat-sahabat yang lainnya yang dijanjikan masuk surga, saya dapatkan satu benang merah, Mas Irfan. Ya.
Apa benang merahnya? Mereka para sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga ini, mereka dijanjikan masuk surga bukan karena ibadah wajib mereka saja. Jadi ada amal-amal istimewa mereka. Nah, ini yang kemudian memberikan kesempatan kepada kita. Contohnya misalkan, Agustiawan, kamu tuh apa sih kira-kira amal yang menjadikan kamu istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kita saksikan ada misalkan orang yang dia sangat-sangat penyayang terhadap binatang. Ada juga nanti kita saksikan tadi saya katakan Ukasha bin Mihsan, seorang sahabat yang sangat tergiur dengan kebaikan sehingga menjadi selalu yang pertama. Ya. Mungkin keimanannya tidak setangguh Abu Bakar As-Siddiq, tapi beliau selalu ingin yang pertama. Jadi ketika ada berita kabar gembira, ya Rasulullah doakan saya. Ini kan ini. Jadi Bilal bin Rabah, ya, bukan karena sholat 5 waktunya, bukan karena saum wajibnya, bukan karena saum wajibnya, tapi yang menjadikan Bilal bin Rabah kemudian istimewa karena yang wajib-wajib itu udah selesai. Ibaratnya plafon yang paling rendah untuk dikatakan muslim itu dia melakukan kewajiban, ya sholat, saum, zakat. Nah setelah itu apa yang istimewa? Inilah yang saya lihat bahwa keseluruhan sahabat-sahabat yang dijanjikan masuk surga, mereka pasti punya keistimewaan. Selain ibadah wajib mereka, mereka pasti punya keistimewaan. Ya. Bagaimana Bilal bin Rabah? Beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah aku berwudu. Ya, subhanallah. Ya. Sebuah habis wudu kemudian sholat 2 rakaat. Ya. Tadi saya katakan tadi Ukasha bin Mihsan, kemudian wanita yang tadi Mas Irfan sampaikan. Jadi kembali bahwa benang merah yang saya ambil adalah bahwa mari masing-masing kita nih habis acara ini kita coba merenung. Apa ya keistimewaan saya di hadapan Allah? Oh saya sholat wajib sudah seluruh kaum muslimin kayak gitu. Dan itu menjadi plafon paling rendah. Ya muslim memang sholat wajib. Saya saum nanti Ramadan, ya begitu semuanya. Saya bayar zakat, ya memang orang yang mampu demikian. Tapi apa yang membuat kita spesial? Ya, apa yang membuat kita ini spesial di mata Allah? Mungkin dengan sedekah kita, mungkin dengan kita ringan membantu orang lain, mungkin dengan kita rajin sholat sunnah apa, mungkin dengan kita bakti pada orang tua dan lain sebagainya. Ya. Jadi kembali Mas Irfan yang dimuliakan Allah dan juga para penyimak semuanya bahwa ayo resolusi dari kajian pertama kita ini tentang sahabat yang dijanjikan surga adalah apa amal yang menjadi keistimewaan kita, yang kira-kira kita akan kemudian istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair Ustaz. Ya ini insya Allah ada pertanyaan juga ini. Nah sebelum pertanyaan berikutnya ini untuk menginformasikan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pendengar, insya Allah kita akan selalu ada kajian ini tiap pekan, jadi seminggu sekali. So jangan lupa stay tune bersama dengan Learning and Development Departemen dari IMSA. Oh, kemudian insya Allah ini ada pertanyaan dari Pak Rulyanto Pradewa. Silakan Bapak, kalau bisa Pak Rulyanto di unmute. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Masya Allah ini dari Oman nih, saudara kita dari Oman. Masya Allah. Kemarin join ke Sydney, sekarang join ke Amerika nih, maaf nih Ustaz. Masya Allah. Ya Ustaz, ini mungkin teman-teman IMSA nih, biar lebih keren lagi, Ustaz dikasih lampu dong di depannya kayak kemarin Agim itu. Jadi terang sekali gitu. Jadi sampai kemarin waktu gitu. Waktu Agim sama siapa Sandiaga Uno itu, Sandiaga Uno sampai ngiri gitu karena memang akhirnya ditunjukkan Agim pakai lampu di depannya gitu, Masya Allah. Jadi yang lihat pun tambah seneng gitu karena kan melihat Ustadz kan salah satu ada fadilahnya juga kan gitu ya. Iya. Usulan aja nih. Kemudian tadi Ustaz bahwa bicara sahabat Nabi itu kan ibaratnya ada anak baca bahwa ibaratnya seperti rabi di malam hari dan penunggang kuda di siang hari gitu. Yeah.
Sahabat itu salah satu sahabat saja lah tadi bawa Abu Bakar. Itu kalau bicara tidurnya terus sehari berapa jam, Ustaz? Kalau kita kebanyakan tidur, Ustaz. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih Pak Ruli dari Oman. Beliau baru 1 bulan mungkin di Oman, sebelumnya di Kuwait nih beliau. Beliau tadinya ketua takmir masjid di Kuwait, subhanallah. Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana tidurnya para sahabat yang melihat aktivitas mereka, bahkan dikatakan sebagai rabi di malam hari dikarenakan beribadah dan sebagai pejuang di siang hari. Berapa jam kira-kira tidurnya mereka? Ya, memang beda kita dengan sahabat itu sedikit, Pak Ruli, ya. Kalau mereka sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan, ya. Kalau mereka sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur, ya. Bedanya sedikit memang. Ya, baik. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada seorang ulama hadis yang mencoba untuk mengira-ngira, ya, menghitung kira-kira berapa jam tidurnya Nabi SAW dan juga para sahabat. Mereka mengatakan bahwa tidurnya Nabi SAW dengan para sahabat itu tidak lebih dari 4-5 jam satu hari. Ya. Dijelaskan setelah dikumpulkan riwayat bahwa sebelum zuhur yang disebut dengan qailulah, Nabi SAW itu biasanya tidur, ataupun para sahabat biasanya tidur itu sekitar setengah jam sampai 40 menit. Ya. Kemudian malam, ya, itu kalau kita buka surat Al-Muzammil, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan qumil laila illa qalila, hidupkan malam itu kecuali sedikit. Jadi malam itu yang tepat, artinya bukan yang tepat. Perintah awalnya itu adalah bagaimana menghidupkan seluruhnya kecuali sedikit. Jadi yang lebih banyak itu dihidupkan malamnya. Nisfahu atau setengahnya. Awin qusminhu qalila. Jadi kalau misalkan disebut malam itu dari mulai ba'da isya sampai kemudian subuh itu berapa jam, maka kata Allah Subhanahu wa taala setengahnya itu buat dihidupkan malam. Kalau misalnya mau lebih banyak lagi istirahatnya, ya tambah sedikit. Ya, artinya tambah sedikit istirahatnya, tapi porsinya masih banyak. Ya paling tidak sepertiga dari malam itu yang dihidupkan. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Artinya lambung mereka itu maksudnya adalah mereka nggak banyak tidur. Ya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ya, jadi kembali bahwa kalau pertanyaannya adalah tidurnya, ya, kurang lebih para ulama mengatakan 4 jam sampai 5 jam itu sudah tidur malam dan qailulah. Ya. Demikian, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, Masya Allah. Tanpa terasa waktu begitu cepat, Ustadz. Ini kita sudah kurang lebih 1,5 jam bersama, Ustadz. Masya Allah. Namun tentunya sambil mengingatkan Bapak-Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya, stay tune, nanti kita insya Allah tiap pekan kita akan ada kajian mengenai sahabat-sahabat yang dijamin surga ini, insya Allah. Jadi jangan lewatkan untuk kebersamaan kita dengan Learning and Development IMSA untuk session-session berikutnya. Namun jangan lupa juga ini kontribusi Bapak-Bapak Ibu sekalian di IMSAKIR ini tentunya untuk infak dan sedekahnya selalu kita tunggu. Semoga dengan apa-apa yang bisa kita berikan kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, insya Allah ini Ustadz berhubung waktunya juga sudah 1,5 jam, insya Allah kita akan cukupkan acaranya. Namun sebelumnya tentu kita akan minta Ustadz untuk bisa memimpin untuk kita doa bersama, Ustadz, supaya kita senantiasa berkah dan selamat dalam keadaan cobaan ini, Ustadz. Baik, mari kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru
كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين Allahumma ya Allah, kami yang saat ini berhimpun dalam pengajian online, seluruhnya bersimpuh di hadapan-Mu, dengan mengakui bahwa kami adalah hamba-Mu yang maha lemah, yang dengan makhluk yang sangat kecil pun kami lemah ya Allah. Kami juga mengakui segala dosa dan kekhilafan kami. Kami juga mengakui segala nikmat yang selama ini Kau beri pada kami. Allahumma ya Allah, di hari Jumat yang Nabi-Mu katakan sebagai penghulu para hari, kami mohon agar Engkau mengampuni dosa kami. Engkau mengampuni kezaliman-kezaliman yang pernah kami lakukan. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa' 'anna al-waba wal bala waz zalazil wal mihan wa su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, masyarakat kami, negeri kami dari wabah COVID-19 ini ya Allah. Allahumma ya Allah, segeralah angkat dan akhiri wabah ini ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini ya Allah, kami tetap memiliki semangat dan juga memiliki kesempatan meraih ampunan-Mu. Kami memiliki kemuliaan untuk meraih Lailatul Qadar-Mu. Allahumma ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu ya Allah bahwa kami rindu untuk berjamaah di masjid. Kami rindu untuk mengadakan ta'lim di masjid. Allahumma ya Allah, segeralah angkat wabah ini ya Allah. Segeralah angkat wabah ini ya Allah. Ampuni kami yang selama ini jauh dari masjid. Ampuni kami yang selama ini jarang bersilaturahim. Allahumma ya Allah, ini adalah doa dan harapan kami. Kabulkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa bifadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.